khusus untuk ayat jurnal penyesuaian, biasanya di soal itu nama buktinya itu bukti memorial. Nah, jika di Mayo, pengerjaan jurnal penyesuaian itu kita kerjakan di account. Nah, di sini ada record journal entry, berarti kita klik. Nah, kita kerjakan di sini. Bentuknya itu seperti jurnal umum yang ada di akuntansi manual. Nah, pertama ini ada jurnalnya, kita masukkan nomor buktinya C 008, tanggalnya 31 Oktober 2018. Memonya di sini keterangannya berdasarkan hasil keputusan rapat bahwa perusahaan menghapus piutang sebesar 1 juta atas pelanggan Bandung Furnitur. Jadi memonya penghapusan piutang Bandung Furnitur. Nah, di sini akunnya berarti yang didebit adalah allowance. Kenapa allowance? Karena allowance itu kan cadangan kerugian piutang. Nah, dia itu normalnya di kredit. Karena di sini kita menghapus piutang, berarti otomatis kan allowance kita juga berkurang. Jadi kita debit allowance sebesar 1 juta. Lalu di kreditnya kita menghapus piutang pelanggan, jadi account receivable. Karena account receivable normal di debit kan, account receivable. Nah, jika sudah, kita bisa klik record. Oke, berikutnya ada. Nah, di sini ada juga bukti memorial lagi, berarti kan sama jurnal penyesuaian. Ada banyak, ada 8 poin. Nah, poin pertama itu ada penyusunan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan untuk bulan ini. Kita lihat di kebijakannya itu ada kata-kata depresiasi automobil dan equipment menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis untuk automobil 5 tahun dan equipment 4 tahun tanpa nilai sisa. Berarti metode garis lurus itu kan di sini tanpa nilai sisa, jadi kalian tinggal memasukkan, kita lihat dulu di list di command center. Nah, kalian buka account list, command center, account list, kalian lihat saldonya dulu, equipment aset. Nah, di sini automobile at cost itu kan 480 juta. Kita cari kalkulator. Nah, pertama di sini ada 480 juta, tinggal kali, berarti 1 bulan itu 8 juta. Nah, berarti jangan lupa di general journal kita masukkan kode buktinya memo 10, tanggalnya 31 Oktober, memonya
jurnal penyesuaian. Berarti akun yang didebitnya itu beban penyusutan 8 juta. Berarti di sininya akumulasi penyusutan automobil di kredit. Oke. Lanjut, satu lagi kan ada 2 ya, aset fix asetnya, aset tetap kita. Yang kedua ada equipment at cost. Nah, di sini kan di kebijakannya dia umur ekonomisnya 4 tahun, berarti 125 juta kita bagi 4, kita bagi juga 12 bulan. Nah, hasilnya ada 2.604.166,67. Lalu kita tinggal masuk lagi ke jurnal yang tadi, kita masukkan lagi, berarti beban penyusutan atau depreciation expense 2.604.166,67. Yang di kreditnya akumulasi penyusutan equipment at cost. Office equipment. Nah, oke, untuk poin 1 sudah beres penyesuaiannya. Kita fokus ke yang nomor 2 sekarang. Sewa dibayar di muka, tersisa 30 bulan lagi. Oktober 2018 belum dibebankan. Berarti kita lihat lagi ke di account list. Nominal untuk sewa, lihat di akun prepaid rent. Di sini. Bukti memorial nomor 2 di sini sewa dibayar di muka, tersisa 30 bulan lagi. Oktober 2018 belum dibebankan. Nah, pertama kita lihat dulu saldo prepaid rentnya berapa, 54 juta. Nah, di sini kan tersisa 30 bulan lagi, berarti 54 juta kita bagi 30 bulan, berarti 1 bulannya 1.800.000. Nah, kita kan akan menjurnal sewa yang bulan Oktober saja, jadi tinggal akunnya beban sewa, rent expense 1.800.000 sama sewa dibayar di muka atau prepaid rent 1.800.000. Berikutnya laporan stock of name yang poin 3 menunjukkan office supplies yang masih tersisa 1.500.000. Kita lihat dulu di account list.
Di sini kan office supplies itu berarti dianggapnya harta kan, karena disimpan di kode 1 atau aset. Berarti yang akan kita jurnal adalah nominal yang terpakai karena kita menganggapnya sebagai harta. Sedangkan di keterangan yang ada adalah yang masih tersisa. Jadi pertama kita harus lihat dulu office supply nominalnya 5.065.000 dikurang dengan yang tersisa 1.750.000. Berarti yang kita jurnal adalah hasil dari selisihnya sebesar 3.315.000. Berarti kita di jurnal yang di debit adalah beban perlengkapan office supply expense 3.315.000. Yang di kreditnya berarti perlengkapannya office supplies 3 juta. Berikutnya memo nomor 4, beban kerugian piutang dagang tak tertagih sebesar 1% dari saldo piutang per 31 Desember. Jadi kita lihat dulu saldo piutang kita berapa yang di akun list, account receivable. Nah, di sini ada dua saldo piutangnya 244.050. Nah, yang tidak tertagihnya itu sebesar 1%, berarti kita kali 1% kali 1 bagi 100. Nah, beda. Oh iya. Nah, di sini berarti udah ada kan hasilnya 2.440.500. Nah, kita lihat di akun allowance apakah ada saldonya atau tidak. Di sini ada kan saldonya allowance for debt, bad debt dalam kurung 2.075.000. Nah, berarti hasil dari yang kita kali 1% kita kurangi allowance 2.075. Nah, hasilnya yang akan kita jurnal. Jadi yang di debit adalah akun beban kerugian piutang 365.500. Yang di kreditnya adalah allowance. Berikutnya ada poin 5, gaji bulan Oktober yang akan dibayar bulan November. Jadi ada beberapa gaji yang akan dibayar tapi bulan depan, berarti dia kan kita masih punya hutang ya. Berarti kita jurnalnya pertama ada general salaries expense, berarti kita langsung ambil general salaries expense di debit sebesar 33 juta. Berikutnya ada satu lagi selling salaries expense di debit juga sebesar 9.800. Nah, di sini ada PPh pasal 21 yang dipotong, berarti kan dia akan memotong gaji karyawannya. Berarti PPh pasal 21
tax payable PPh 21 dikredit sebesar 2.644.000. Nah, jadi total yang harus kita bayar setelah dipotong pajak adalah 40 juta. Jadi itu utang kan, jadi kita cari yang utang. Salaries payable, utang gaji sebesar sisanya 40.156.000. Poin 5 beres. Nah, berikutnya poin 6 ada biaya air dan telepon bulan Oktober. Sama, ini kita mau bayar air tapi bulan depan, jadi kita masih punya utang. Pertama kita cari beban utilities expense ya, air dan lain-lain sebesar 850.000. Berarti yang dikreditnya adalah utang utilities expense, utilities payable utang 850.000 juga. Nah, untuk yang nomor 7 kita harus menutup value add tax in sama out. Nah, caranya kita lihat dulu saldonya. Nah, kalau ditutup berarti kan kita harus membalikkan dari saldo normal ke saldo sebaliknya. Nah, di sini kan value add tax in itu kan di debit dia normalnya, berarti kalau mau ditutup kita pindahkan dia ke kredit, dan sebaliknya fund out juga kita tutup dari yang kredit kita pindahkan ke debit. Fund out ada di sini. Nah, pertama kita masukkan dulu yang value add tax out. Masukkan saldonya sebesar 28.544.500. Lalu kita masukkan yang value add tax in. Kita simpan di kredit karena harus tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi tadi saldonya 7. Nah, value add tax payable kita simpan di kredit. Nah, sisanya masuk ke situ jadi balance. Nah, yang terakhir ada buat rekonsiliasi bank. Nah, di sini ada pendapatan bunga bank dan beban administrasi bank. Nah, kita pertama pendapatan bunga, berarti yang pertama berarti uang kita masukkan, berarti Bank Mandiri di debit 250, dan yang di kreditnya pendapatan bunga kita juga bertambah, interest income. Nah, terakhir beban administrasi bank, berarti kan beban kita bertambah di debit, bank charge 50.000. Nah, yang di kreditnya berarti uang kita kan, berarti Bank Mandiri berkurang di kredit 50.000. Nah, untuk AJP selesai sampai di sini. Kalau sudah selesai kita klik record. Nah, jika sudah menghilang berarti sudah tersimpan.